Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh aku sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, jadi anak soleh aku sekalian, semoga anak soleh semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Nah, anak soleh aku sekalian, untuk hari ini kita melanjutkan materi kita yang kemarin ya, tema 6, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Nah, pembelajaran 3 dan 4 ya Ustazah gabung. Nah, tapi terlebih dahulu anak soleh, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama murojaah surah An-Nazi'at, melanjutkan ayat kita yang kemarin. Nah, kemarin kita murojaah surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 10. Nah, untuk hari ini anak soleh kita murojaah surah An-Nazi'atnya ayat 11 sampai 20. Nah, yang belum siap Al-Qur'annya silahkan mengambil Al-Qur'annya. Dan yang sudah siap, kita bersiap untuk murojaah. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aidza kunna izaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bisahirah. Hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Shadaqallahul azim. Oke, baik anak soleh aku sekalian. Jadi anak soleh, nah yang belum murojaah silahkan murojaah terlebih dahulu sebelum memulai materi kita. Nah, kemudian anak soleh aku sekalian, mari sama-sama kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita. Nah, sekarang kita mulai ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan rizki pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Oke, baik anak saudaraku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu dan memberikan kita sebaik-baik pemahaman. Amin ya robbal alamin. Nah, anak saudaraku sekalian, untuk hari ini anak soleh, ya kita melanjutkan materi kita ya. Nah, jadi kemarin kita sudah masuk di pembelajaran yang kedua. Untuk hari ini anak soleh kita masuk di pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dengan kegiatan membaca dengan judul Kerukunan di Kampung Monerejo, Papua. Siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Kemudian, dengan kegiatan berlatih, anak soleh dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Yang berikutnya adalah dengan mengamati dan berdiskusi ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan anak laki-laki, anak soleh dapat mengidentifikasi ciri pubertas pada anak perempuan dan anak laki-laki dengan tepat. Nah, anak saudaraku sekalian, jadi yang pertama kita fokusnya di muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah,
Jadi di pelajaran bahasa Indonesia ini kita harus mengetahui ya informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi. Nah, sebelumnya anak soleh, teks non-fiksi itu apa sih? Jadi anak soleh selaku sekalian, teks non-fiksi itu adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teks non-fiksi ini adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta. Jadi bukan dikarang-karang ya. Nah, berikutnya anak soleh non-fiksi ini merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Jadi teks non-fiksi ini adalah sesuatu yang terjadi atau benar-benar terjadi. Nah, jadi dia merupakan teks yang fakta ya, yang nyata. Nah, sekarang kita mau lihat ciri-ciri teks non-fiksi itu apa. Jadi yang pertama, dia menggunakan bahasa yang formal. Kemudian yang kedua, sifat kata yang digunakan denotatif. Yang ketiga, dibuat berdasarkan fakta. Yang keempat, tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. Dan yang kelima, temuan dituliskan adalah temuan baru atau pengembangan dari temuan yang dituliskan. Nah, selanjutnya anak soleh-solehku sekalian, coba lihat bukunya contoh teks non-fiksi halaman 17 sampai halaman 19 ya. Lihat di buku paketnya tema 6 halaman 17 sampai 19. Nah, di situ ada teks tentang kerukunan di kampung Wonorejo ya, Papua. Nah, silahkan dibaca anak soleh-solehku sekalian bahwa kampung Wonorejo, Arso Timur, Papua adalah salah satu kampung transmigran. Nah, di mana warganya berasal dari berbagai daerah padat penduduk di Pulau Jawa. Kondisi ini membuat warga di kampung Wonorejo ini memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya. Nah, kemudian anak soleh-solehku sekalian, nah di kampung Wonorejo ini posisi rumah warga bersebelahan, semua warganya sangat akrab terkecuali anak-anak. Nah, setiap hari tak terkecuali anak-anak ya. Jadi meskipun anak-anak mereka juga saling akrab gitu. Nah, kemudian setiap hari ini anak-anak di kampung Wonorejo ini pergi ke sekolah bersama ya. Jadi mereka sangat akrab sehingga dalam setiap aktivitasnya itu selalu bersama-sama. Nah, mereka sangat akrab, mereka juga bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Nah, jadi dalam teks ini meskipun berbeda suku, kebersamaan pun begitu kental dan terlihat dalam keseharian mereka. Nah, jadi anak saudaraku sekalian, untuk di teks bacaan ini tentang Kampung Wonorejo, bahwa perbedaan suku, bangsa itu tidak menjadi penghalang untuk persatuan ya, untuk selalu menciptakan persatuan, kedamaian, dan kebersamaan. Nah, jadi untuk teks non-fiksi ini anak saudaraku sekalian, dia menceritakan peristiwa yang fakta atau benar-benar terjadi. Nah, sekarang kita mau menentukan dalam teks non-fiksi ini ya, judulnya ya, menentukan informasi-informasi yang terdapat dalam teks tersebut yang kita baca tadi halaman 17 di buku paketnya sampai halaman 19. Nah, sekarang kita mau menentukan informasi dalam bacaan teks. Judulnya apa? Nah, bacaannya tersebut berjudul, nah tadi judulnya adalah Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kemudian kata kuncinya apa-apa saja? Jadi kata kunci yang kita dapatkan yang pertama ada transmigran ya, kemudian kerukunan, perbedaan suku, agama, dan budaya. Jadi kalau kata kunci itu adalah kata yang memiliki makna tertentu ya, makna khusus ya, yang diwakilkan dengan kata-kata khusus sehingga dia dijadikan sebagai kata kunci. Nah, kemudian anak soleh-solehku sekalian, jadi Ustazah melanjutkan ya, itulah tadi untuk materi muatan pelajaran bahasa Indonesia. Berikutnya muatan pelajaran IPA tentang pubertas. Nah, jadi sebelumnya kemarin kita sudah pelajari ya, Ustazah sudah jelaskan pubertas itu apa. Jadi Ustazah ulangi kembali bahwa pubertas itu disebut juga sebagai masa remaja. Nah, masa pubertas ini adalah tahapan perkembangan manusia di mana masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Jadi anak soleh-solehku sekalian, anak soleh ya akan mengalami hal-hal seperti ini, perubahan organ produksinya dalam tubuhnya. Jadi masa pubertas itu akan dialami insya Allah.
Nah, sekarang Ustazah menunjukkan ya ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat untuk anak laki-laki. Jadi tadi masa pubertas itu adalah masa remaja, di mana terjadinya perubahan ya, perubahan organ dalam tubuh ya, dalam tubuh manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, ada perubahan yang terjadi. Nah, sekarang kita mau lihat ciri-ciri seseorang yang sudah mengalami pubertas atau yang sedang mengalami pubertas. Yang pertama adalah untuk laki-laki ya. Yang pertama adalah badan bertambah tinggi ya. Jadi kalau misalnya teman kita lihat, oh sekarang sudah bertambah tinggi. Nah, itu menandakan bahwa dia sudah mengalami masa pubertas. Dia yang pertama cirinya adalah badannya bertambah tinggi. Kemudian jakunnya tumbuh ya. Kemudian bahu bertambah lebar dan bidang, membesar ya, bahunya lebar dan berbentuk ya sangat bidang ya, berbentuk lebar gitu. Kemudian tumbuhnya bulu ketiak. Jadi sudah ada bulu-bulu ketiaknya. Kemudian ada terjadi perubahan suara dalam diri seseorang yang laki-laki ya khususnya. Nah, jadi inilah perubahan-perubahan yang terjadi ketika seseorang itu sudah mengalami masa pubertas. Nah, berikutnya anak saudaraku sekalian, ciri-ciri pubertas pada perempuan. Jadi, setiap manusia itu baik dia laki-laki maupun perempuan, mengalami masa-masa pubertas atau masa-masa perubahan pada organ tubuhnya. Nah, sekarang yang perempuan, yang pertama, rambut-rambut halus mulai tumbuh di beberapa bagian tubuhnya ya. Kemudian yang kedua, suara jadi melengking. Nah, yang ketiga, payudaranya mulai tumbuh dan membesar. Dan yang keempat adalah pinggulnya membesar. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri perempuan yang sudah mengalami masa pubertasnya. Nah, selanjutnya anak saudaraku sekalian, itulah beberapa ciri-ciri ya yang dialami oleh manusia ketika sudah mengalami masa pubertas atau masa remaja, atau perubahan, bisa dikatakan sebagai perubahan organ dalam tubuhnya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya anak soleh, Ustazah berikan tugas ya untuk hari ini. Muatan pelajaran bahasa Indonesia itu tugasnya adalah sebutkan 3 informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci. Sebutkan 3 informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci. Jadi misalnya tadi Ustazah berikan kata kuncinya transmigran. Nah, informasinya itu apa? Transmigran itu apa ya? Jadi cari di teks yang Ustazah perlihatkan tadi di halaman 17 sampai halaman 19. Nah, berikutnya anak saudaraku sekalian, untuk tugas selanjutnya adalah muatan pelajaran IPA. Nah, muatan pelajaran IPA ini tugasnya adalah sebutkan 2 perbedaan ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi sebutkan 2 perbedaan ciri masa pubertasnya ya. Untuk anak laki-laki itu apa, seperti apa, dan untuk perempuan itu masa pubertasnya seperti apa. Nah, itulah Ustazah berikan tugasnya untuk hari ini anak saudaraku sekalian. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Insya Allah kita lanjut besok. Nah, jadi untuk tugasnya jangan dulu dikerjakan sebelum sholat duha. Jadi terlebih dahulu sholat duha dulu, kemudian mengerjakan tugasnya. Ustazah akhiri ya dengan kita sama-sama melafazkan alhamdulillahirobbilalamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak saudaraku sekalian tetap semangat ya. Jangan lupa sholat 5 waktunya, tilawah dan murojaah. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum.